Hai guys, perkenalkan nama aku Ica Mariani dan teman aku Bayu Rahman. Di sini kita akan menganalisis sebuah laporan keuangan dari PT Indofood dan PT Serestar. Mari kita simak video ini. Dadah. Laporan analisis keuangan PT Serestar dan PT Indofood Tbk. Oke, di sini ada sejarah singkat PT Serestar. Jadi, perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 di Jakarta. PT Serestar adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, terutama produksi sereal. Awalnya, perusahaan hanya memproduksi sereal sarapan sederhana, tetapi seiring berjalannya waktu, mulai mengembangkan variasi produk sereal lainnya. Pada awal pendiriannya, PT Serestar masih merupakan perusahaan kecil dengan skala produksi dan penjualan yang terbatas di wilayah Jakarta. Saat ini, PT Serestar memiliki beberapa pabrik yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Produk-produknya tidak hanya dijual di pasar domestik, tetapi juga mulai memasuki pasar ekspor ke negara-negara tetangga. Perusahaan terus berinovasi mengembangkan produk-produk sereal, sarapan sehat, dan bergizi dengan berbagai varian rasa dan kemasan yang menarik. PT Serestar merupakan perusahaan swasta nasional yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemodal domestik, baik perorangan maupun institusi. Untuk analisis komparatif dan common size bisa dilihat di atas ya. Beberapa pemegang saham PT Serestar, yang pertama ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, salah satu grup usaha besar di Indonesia. Ini memiliki kepemilikan saham mayoritas di Serestar sekitar 60-65%. Yang kedua, keluarga Sugiarto, yaitu keluarga pengusaha nasional. Ini memegang sekitar 15-20% saham Serestar. Yang ketiga, masyarakat atau publik. Sisanya sekitar 15-20% saham Serestar dimiliki oleh pemegang saham publik, baik individu maupun institusi lain. Yang selanjutnya, yaitu ada analisis rasio profitabilitas. Yang pertama, margin laba kotor tahun 2022 8,0% menjadi 3,7%. Yang kedua, margin laba bersih di 2023 menurun menjadi 0,0% dari 1,4%. Yang ketiga, return on investment atau ROI dari 1,4% di 2023 menjadi 0,0%. Yang keempat, return on equity atau ROE di tahun 2022 4,8% menjadi 0,2%. Yang kelima, laba per lembar saham menurun dari 2022 6,25 di tahun 2023 menjadi 0,2. Yang kedua ada analisis rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio di tahun 2022 mendapatkan 96,6%, namun di tahun 2022 mendapatkan 85,2%. Yang kedua, quick ratio di tahun 2022 mendapatkan 41,7%, di tahun 2023 naik menjadi 53,3%. Yang ketiga, cash ratio di tahun 2022 6,5% menjadi 0,1%. Yang keempat, rasio ekuitas tahun 2022 mendapatkan 243,6%, menurun di tahun 2023 menjadi 21,8%. Untuk tabel analisis rasio profitabilitas dan rasio likuiditas ada di slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada analisis rasio aktivitas. Yang pertama, receivable turnover di tahun 2022 mendapatkan 920,0%, namun di tahun berikutnya naik menjadi 1028,0%. Yang kedua, inventory turnover di tahun 2022 mendapatkan 251,6%, namun di tahun 2023 mendapatkan 820,5%.
Yang ketiga, perputaran modal kerja di tahun 2022 mengalami minus dari 111,28,5% dari tahun 2023 menjadi minus 776,2%. Yang keempat, fixed asset turnover di tahun 2022 mendapatkan penjualan sebesar 315,5% dan di tahun 2023 total aktifanya 472,2%. Yang kelima, total asset turnover di tahun 2022 mengalami penjualan sebesar 102,4% dan total aktiva di tahun 2023 sebesar 181,1%. Di sini ada analisis rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio hutang terhadap aktiva di tahun 2022 mendapatkan hutang sebesar 70,9%, lalu di tahun 2023 menurun menjadi 68,6%. Yang kedua, rasio hutang terhadap ekuitas di tahun 2022 mendapatkan 243,6%, menurun menjadi 218,8%. Untuk tabel analisis rasio aktivitas dan solvabilitas ada di slide selanjutnya ya. Nah, selanjutnya yakni berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama yakni strengths atau kekuatan. Yang pertama yaitu aset lancar yang besar, terutama kas dan setara kas serta piutang usaha, menunjukkan likuiditas yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, peningkatan persediaan lancar sebesar 21% pada 2023 mengindikasikan kesiapan dalam memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, kepemilikan aset tetap yang besar, 38% dari total aset, mencerminkan kapasitas produksi yang memadai. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yakni yang pertama ada peningkatan utang usaha pihak berelasi sebesar 35% pada 2023 dapat menjadi beban keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, klaim atas pengembalian pajak tidak lancar yang cukup besar, 2% dari total aset, menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan perpajakan. Yang ketiga, rendahnya uang muka lancar lainnya, 0% dari total aset lancar, mungkin menghambat investasi atau ekspansi bisnis. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan permintaan sereal sarapan yang sehat dan bergizi di pasar domestik maupun ekspor. Yang kedua, potensi untuk mengembangkan produk-produk baru dan inovatif sesuai dengan tren preferensi konsumen. Yang ketiga, peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan rantai pasokan melalui integrasi vertikal atau digitalisasi. Yang keempat, ada threats atau ancaman. Pertama, persaingan ketat dengan produsen sereal sarapan lokal dan multinasional yang sudah mapan. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku utama seperti gandum dan gula dapat menekan margin laba. Yang ketiga, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah terkait industri makanan dan minuman yang dapat berdampak pada operasional perusahaan. Yang keempat, risiko perubahan selera konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan produk sereal sarapan. Sejarah singkat mengenai PT Indofood. PT Indofood sukses makmur Tbk. Indofood didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim, seorang pengusaha terkemuka di Indonesia, juga pendiri Salim Group. Indofood awalnya berfokus pada produksi mie instan dan sejak itu berkembang menjadi salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menjadi terkenal melalui merek ini mie instan Indomie yang sangat populer di seluruh dunia. Profil singkat perusahaan. Nama perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, didirikan 1990, pendiri Sudono Salim. Industri makanan dan minuman, produk utama mie instan, Indomie, Sarimi, Supermie, dan lain-lain. Produk susu,
produk penyedap makanan, makanan ringan, minuman, produk agribisnis, kantor pusat Jakarta, Indonesia. Struktur kepemilikan PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan publik, sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Struktur kepemilikan perusahaan ini terdiri sejumlah pemegang saham besar, dengan Salim Group menjadi salah satu pemegang saham utama melalui berbagai entitasnya. Dan selanjutnya ada analisis common size. Yang pertama, aset lancar, kas dan setara kas pada tahun 2022 sebesar 47,28% menurun menjadi 45,29 pada tahun 2023. Investasi jangka pendek meningkat dari 1,78% menjadi 12,86%. Piutang usaha pihak ketiga neto stabil dari 12,40% menjadi 10,82%. Persediaan neto menurun dari 30,10% menjadi 24,11%. Total aset lancar meningkat dari 54.876.668 juta di 2023 menjadi 63.100.797 juta di 2023. Aset tidak lancar ada investasi jangka panjang, aset tetap neto, goodwill stabil. Di sini jangka panjang menurun dari 10,28% menjadi 8,19%. Aset tetap neto stabil dari 37,76% menjadi 38,30%. Di sini goodwill stabil dari 44,89% menjadi 45,63%. Total aset tidak lancar sedikit menurun dari 125.556.632 juta di 2022 menjadi 123.486.160 juta di 2023. Total aset meningkat dari 180.433.300 juta di 2022 menjadi 186.587.957 juta di 2023. Dan di sini juga ada liabilitas jangka pendek, utang bank jangka pendek stabil dari 49,65% menjadi 49,34%. Utang usaha pihak ketiga menurun 17,085% menjadi 15,72%. Beban akurat meningkat dari 11,77% menjadi 12,41%. Total liabilitas jangka pendek meningkat dari 30.725.942 juta di 2022 menjadi 32.904.504 juta di 2023. Di sini juga liabilitas jangka panjang, utang obligasi sedikit menurun dari 87,37% menjadi 91,19%. Liabilitas pajak tanggungan meningkat dari 1,63 menjadi 1,89%. Total liabilitas jangka panjang menurun 56.804.320 juta di 2022 menjadi 53.208.562 juta di 2023. Di sini ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat dari 57,51% menjadi 58,92%. Kepentingan non pengendali menurun dari 42,89% menjadi 41,8%. Total ekuitas meningkat dari 93.620.3038 juta di 2022 menjadi 146.491 juta di 2023. Laporan laba rugi income statement penjualan neto meningkat dari 144,20% menjadi 147,65%. Beban pokok penjualan stabil pada 100%. Laba bruto meningkat dari 44,20% menjadi 47,65%. Beban penjualan dan distribusi meningkat dari 13,84% menjadi 14,90%. Beban umum dan administrasi meningkat dari 6,08% menjadi 6,74%.
Penghasilan operasi lain menurun dari 2,73% menjadi 1,36%. Laba usaha sedikit meningkat dari 25,62 menjadi 25,99%. Total laba tahun berjalan meningkat dari 11,96% di 2022 menjadi 15,19% di 2023. Jadi aset PT Indofood mengalami peningkatan. Total aset terutama di kas dan setara kas serta investasi jangka pendek. Liabilitas jangka pendek meningkat sedangkan liabilitas jangka panjang sedikit menurun. Ekuitas keseluruhan meningkat menunjukkan peningkatan nilai bagi pemegang saham. Di sini profitabilitas laba bruto dan laba tahun berjalan menunjukkan peningkatan penyembilan kinerja yang lebih baik dan efisien operasional. Analisis komunitas ini menunjukkan bahwa PT Indofood terus meningkatkan posisi keuangannya dan menjaga stabilitas dalam pengelolaan aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Dan di sini saya akan menjelaskan analisis komparatif. Yang pertama, pendapatan dan beban. Penjualan neto meningkat sebesar 1% dari 110.830.272 menjadi 111.703.611, menunjukkan stabilitas dalam pendapatan perusahaan. Beban pokok penjualan menurun sebesar 2% dari 76.858.593 menjadi 75.653.142 yang menghasilkan peningkatan laba bruto sebesar 6% dari 33.471.679 menjadi 36.050.469. Di sini ada beban operasional juga. Beban penjualan dan distribusi meningkat sebesar 6% dari 10.640.348 menjadi 11.273.970, mungkin disebabkan oleh meningkatkan biaya pemasaran atau distribusi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 10% dari 4,64 354 menjadi 5.097.825, menunjukkan peningkatan biaya operasional umum. Pendapatan dan beban operasional lainnya mendapatkan operasi lain menurun sebesar 51% dari 2.098.014 menjadi 1.029.649. Laba usaha dan penghasilan keuangan. Laba usaha hampir tidak berubah, menurun sedikit 0% dari 19.693.110 menjadi 19.663.598. Penghasilan keuangan meningkat signifikan sebesar 230% dari 596.234 menjadi 1.965.094. Beban keuangan menurun signifikan sebesar 56% dari 7.998.890 menjadi 3.524.625, menunjukkan pengurangan biaya keuangan substansial. Dan di sini laba bersih dan pajak. Laba sebelum pajak penghasilan meningkat sebesar 27% dari 12.3,8765 menjadi 15.615.384. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 32% dari 3.126.196 menjadi 4.121.651.
Laba tahun berjalan meningkat sebesar 25% dari 9.192.569 menjadi 11.493.733 menunjukkan peningkatan kinerja keuangan bersih. Laba kompresif lainnya menunjukkan kerugian sebesar 686.504 dibandingkan dengan penghasilan sebesar 1.660.547 pada periode sebelumnya, terutama disebabkan oleh kerugian yang belum terrealisasi dari aset keuangan dan selisih kurs negatif. Total laba kompresif tahun berjalan hampir tidak berubah, sedikit menurun sebesar 0% dari 10.853.116 menjadi 10.807.229. Laba per saham yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk peningkatan dalam laba tahun berjalan dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 28% dari 6.359.094 menjadi 8.147.019. Dan selanjutnya saya akan menganalisis rasio profitabilitas. Yang pertama, margin laba kotor tahun 2023 33% meningkat dari 2022 31%. Margin laba bersih di 2023 11% meningkat dari 2022 8%. ROI-nya di 2023 19% meningkat dari 2022 17%. ROI tahun 2023 12% meningkat dari 2022 10%. Laba per lembar saham menurun dari 2022 8.783.2,27 di tahun 2023 menjadi 8.779,11. Nah, selanjutnya saya analisis rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio di tahun 2022 mendapatkan 1,79, namun di 2023 mendapatkan 1,92. Quick ratio di tahun 2022 mendapatkan 1,25. Di tahun 2023 naik menjadi 1,45. Cash ratio-nya di tahun 2022 1,34 menjadi 1,36 pada tahun 2023. Pemutaran kas tahun 2022 mendapatkan 4,59 menurun di tahun 2023 menjadi 3,70. Inventory-nya tahun 2022 0,68 menurun menjadi 0,50 tahun 2023. Dan selanjutnya di sini ada analisis rasio aktivitas. Resistable turnover tahun 2022 mendapatkan 8,2 kali. Namun di tahun berikutnya naik menjadi 123,4 kali. Inventory di tahun 2022 mendapatkan 6,8 kali, namun di tahun 2023 mendapatkan 7,4 kali. Pemutaran modal kerja tahun 2022 mengalami nurun 4,3 kali, di tahun 2023 menjadi 4 kali. Fixed asset di tahun 2022 mengalami nurun 2,1 dan di tahun 2003 1,8 kali. Total aset turnover di tahun 2022 mengalami nurun sebesar 0,7 dan tahun 2023 0,6 kali. Dan selanjutnya ada analisis rasio solvabilitas. Debt to asset ratio di tahun 2022 mendapatkan 0,17 kali, namun di tahun berikutnya naik menjadi 0,18 kali. DER di tahun 2022 mendapatkan 0,93 kali, namun di tahun 2023 mendapatkan 0,86 kali. Yang ketiga, LTD
LTER di tahun 2022 mengalami seimbang 0,33 kali, di tahun 2023 menjadi 0,33 kali. Tim Interest di tahun 2022 mengalami naik 3,41 dan di tahun 2023 3,82 kali. Fixed di tahun 2022 mengalami naik sebesar 1,05 dan di tahun 2023 1,12 kali. Dan selanjutnya di sini saya analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, strength. Profitabilitas tinggi, margin laba bersih meningkat dari 8% di 2022 menjadi 11% di 2023, menunjukkan peningkatan profitabilitas. ROI meningkat dari 17% di 2022 menjadi 19% di 2023, mencerminkan pengguna aset yang efektif untuk menghasilkan laba. ROE meningkat dari 10% di 2022 menjadi 12% di 2023, menunjukkan manajemen ekuitas yang baik dan profitabilitas yang lebih tinggi bagi pemegang saham. Gross profit margin konsisten tinggi sekitar 31%, menunjukkan profitabilitas inti yang kuat. Likuiditas yang kuat, rasio lancar meningkat dari 1,79 di 2022 menjadi 1,92 di 2023, menunjukkan kesehatan finansial jangka pendek yang baik. Rasio cepat meningkat dari 1,25 di tahun 2022 menjadi 1,45 di 2023, mencerminkan likuiditas yang kuat tanpa memperhitungkan persediaan. Rasio kas dipertahankan sekitar 1,34 hingga 1,36, menunjukkan posisi kas yang kuat relatif terhadap kewajiban lancar. Efisien operasional, repeatable, tingkat perputaran yang tinggi 118,2 kali di 2022 dan 123,4 kali di 2023, menunjukkan proses penagihan yang efisien. Inventory turnover meningkat 6,8 kali di 2022 menjadi 7,4 kali di 2023, menunjukkan manajemen persediaan yang baik. Dan selanjutnya kelemahan, weakness, solvabilitas. DER sedikit tinggi di 0,86 di 2023, menunjukkan tingkat utang yang cukup besar relatif terhadap ekuitas. LTDTR stabil namun tinggi di 0,33, menunjukkan kewajiban utang jangka panjang yang signifikan. Efisien penggunaan aset, fixed asset turnover menurun dari 2,1 kali 2022 menjadi 1,8 kali di 2023, menunjukkan penurunan efisien dalam penggunaan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Total aset sedikit menurun dari 0,7 kali di 2022 menjadi 0,6 kali di 2023, menunjukkan kebutuhan untuk peningkatan pemanfaatan aset. Selanjutnya, peluang, opportunities, ekspektasi pasar, profitabilitas, dan likuiditas yang kuat memberikan dasar yang solid untuk ekspektasi ke pasar atau lini produk baru. Manajemen utang potensial untuk menginstruksi utang yang ada dengan tingkat bunga yang lebih rendah, meningkatkan leverage finansial keseluruhan dan mengurangi beban bunga. Yang C, peningkatan operasional, implementasi teknologi canggih dan praktik operasional yang lebih baik dapat lebih meningkatkan pemanfaatan aset, efisien operasional. Selanjutnya ancaman, threats. Di sini ada beberapa ancaman. Yang pertama, volatile ekonomi, fluktuasi dalam nilai tukar dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan profitabilitas. Yang kedua, tekanan,
kompetitif. Persaingan yang ketat dalam industri makanan dan minuman dapat menekan margin dan pangan pasar. Risiko regulasi perubahan dalam regulasi pemerintah dan kebijakan dapat mempengaruhi operasi profitabilitas. Dan selanjutnya di sini saya akan memberi kesimpulan pada PT Indofood Tbk. Kinerja keuangan PT Indofood Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dengan pendapatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan margin keuntungan yang sehat. Diversifikat portofolio dengan portofolio yang luas termasuk makanan, minuman, dan agribisnis. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dalam menjangkau berbagai segmen pasar, investasi dalam inovasi. Perusahaan ini telah menunjukkan komitmen untuk berinovasi dalam produk dan proses yang dapat menjadi kunci pertumbuhan jangka panjang. Dan di sini juga ada sarannya, optimalkan efisiensi operasional. Meskipun kinerja keuangan secara umum baik, perusahaan dapat terus mencari secara untuk meningkatkan efisiensi operasional termasuk dalam rantai pasok dan proses produksi. Pengembangan pasar melihat hasil SWOT yang menunjukkan potensial pertumbuhan pasar. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memperluas kehadirannya di pasar regional atau global, baik melalui penetrasi pasar atau akuisisi. Dengan meningkatkan kesadaran dan keberlanjutan, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan praktik keberlanjutan dalam operasinya, termasuk penggunaan bahan baku yang berkelanjutan dan program tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas. Jadi kesimpulan dari analisis laporan keuangan ini, PT Serestar Indonesia Tbk menunjukkan kesehatan keuangan yang baik dengan pertumbuhan pendapatan yang stabil dan margin keuangan yang menguntungkan. Terus likuiditas yang baik. Perusahaan ini memiliki likuiditas yang baik, ditandai dengan rasio lancar yang stabil atau meningkat dari tahun ke tahun. Efisiensi operasional. Analisis biaya operasional menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi, terutama dalam pengendalian biaya produksi dan distribusi. Yang selanjutnya ada saran. Mengingat pasar yang dinamis, PT Serestar Indonesia Tbk dapat mempertimbangkan untuk diversifikasi produknya untuk mengurangi ketergantungan pada satu produk atau segmen pasar tertentu. Melihat hasil SWOT yang menunjukkan potensi pertumbuhan pasar, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memperluas kehadirannya di pasar regional ataupun global. Terus dilihat dari efisiensi operasional, perusahaan perlu memperhatikan optimasi rantai pasok termasuk negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan peningkatan efisiensi distribusi. Mungkin cukup sekian videonya. See you guys di video-video selanjutnya. Bye-bye.